Hai kalian para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan iya, walaupun telat, saya tetap bikinin readingan untuk minggu ini untuk para Virgo. Dan nanti besok saya akan bikin readingan untuk masing-masing zodiak di bulan November termasuk Virgo. Kalau ini hanya weekly reading aja ya Virgo ya. Oke, saya buka biasa saya pakai dua. Dan kalau ada beberapa yang harus dibukakan di Oracle Card, saya akan bukakan tergantung ya. Ini saya sudah berapa hari nggak bikin readingan karena, tapi kalau personal reading masih lanjut. Tapi maksudnya kalau yang di video ini nggak bikin karena peralatannya harus diganti gitu. Ada yang rusak. Oke, never mind. Virgo, minggu ini apa yang akan terjadi? Nggak tahu minggu kemarin kalian gimana. Minggu kemarin kalau saya baik-baik aja, baik banget malah. Oke, so luar biasa minggu lalu. Minggu yang sekarang. Oke, yang mana duluan nih? Oh. Ada The Dead. Transformation. Tulisannya The Dead, tapi di bawah Transformation. So, minggu ini kalian harus bertransformasi. Kok harus sih? Pilihan sih, mau dengerin atau enggak terserah. Tapi ya minggu ini ada transformasi, ada perubahan di dalam kehidupannya si Virgo. Hopefully itu adalah perubahan yang memang baik dan memang harus dilakukan oleh seorang Virgo. The Death itu bicara tentang, bukan tentang kematian ya, tapi tentang satu hal yang harus selesai, kemudian terjadi sesuatu hal yang baru gitu. Jadi selesai satu, yang baru muncul gitu ya. Oke, so kalau perubahan itu adalah hal yang kalian tunggu, so good, congratulations, bagus banget. Dan untuk Virgo jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru, walaupun itu belum pernah kalian lakukan sebelumnya, tapi lakukan aja hal-hal baru di kehidupan kalian di minggu ini. Apakah tentang pekerjaan atau tentang hubungan atau apapun itu, monggo silakan dilakukan ya. Kemudian ada apa lagi? Sinking, why sinking? ada pesannya kata sinking tuh tenggelam ya. Kalau saya bilang ada yang tenggelam minggu ini, kayaknya nakutin banget ini ya. Ntar ada yang bilang, ramalan satu orang ini menakutkan. Enggak. Sinking yang di sini saya melihatnya adalah sesuatu yang memang harus benar-benar dilupakan, dihapuskan dari kehidupan kalian. Dan saya percaya karena hal itu adalah hal yang jelek, hal yang buruk. Jadi sinking harus tenggelam gitu, tenggelam dan gak pernah muncul lagi gitu. Misalnya tadinya kalian julid atau apa itu penuh dengan kritik gitu. Kalau saya sendiri ngerasa Virgo itu penuh dengan kritik ya. Jadi karena terlalu overthinking dan terlalu maunya perfect, jadi segala sesuatunya dikritik gitu kan. Dan kadang-kadang kritiknya jadi nyakitin orang. Jadi orang tuh bilang, apaan sih so perfeksionis deh gitu ya. So hal-hal yang seperti itu contoh doang ya Virgo ya. Tadi bilangnya harus kayak gitu, enggak. Itu contoh aja. Kalau kalian misalnya julid dan penuh dengan kritik, oke, mungkin itu yang harus ditenggelamkan dari hidup kalian ya. Karena tadi pesannya katanya ada yang sinking gitu, something sinking gitu kan, satu hal yang tenggelam gitu kan. Dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Yang harus ditenggelamkan tentu saja hal-hal buruk, hal-hal yang enggak bagus deh ya untuk terus dilakukan. Karena ya ngapain melakukan hal-hal yang buruk melulu ya kan. It should be something good, it should be something yang
berguna bagi orang lain gitu. Jadi yang kayak gitu ditenggelamin aja. Oke, dilupakan saja. Dan transformasi di sini jelas banget bilang kalian harus bertransformasi menjadi kalian yang jauh lebih baik, kalian yang luar biasa, kalian yang nggak kayak kalian yang dulu gitu. Pada saat kalian mungkin melakukan hal-hal yang menyebabkan orang lain berpikir Virgo tuh jahat banget ya gitu ya kan sering kali ada yang bilang gitu kan, Virgo tuh jahat banget sih. Saya sering dibilang kayak gitu, tapi ya udah sih ya, orang kan boleh berpikir apa saja, ngomong apa saja, berkomentar apa saja, tapi balikin lagi ke diri kalian. Kalian mau nggak menjadi kalian Virgo yang terbaik, yang menjadi lebih baik, lebih kalem mungkin, nggak terlalu overthinking dan nggak terlalu kritikal kepada orang lain atau keadaan gitu. So di minggu ini satu kartu pertama ini penting untuk dilihat, direnungkan, kemudian dilakukan ya, perubahan di dalam kehidupan kalian sendiri yang lebih baik gitu. Apalagi coba ada yang bisa saya lihat nggak? Oh, hati-hati, kenapa? Oke, hati-hati katanya karena ada sesuatu hal yang mungkin akan berdampak buruk sama kalian, tapi yang bagusnya adalah ada orang-orang yang care sama kalian, jadi kayak tarik kalian balik atau ngebantu kalian gitu, orang-orang ya. So I don't know, just saya cuma lihat gambarnya and then ada pesan yang harus disampaikan and that's it. Itu cara saya membaca kartu tarot apapun kartunya. Kalau ada yang nggak setuju dan bilang apalah, I don't care, so nggak perlu stay di channel ini, silahkan kabur ke channel sebelah ya gitu ya. Oke, saya sih maunya gitu, baik ya, yang baik-baik aja, dalam arti kalau nggak resonate ya memang ini bukan buat kalian gitu aja ya. Oke. Kemudian ada Nine of Pentacle atau Gratitude. Wow, luar biasa ya, keuangannya si Virgo berangsur-angsur membaik di minggu ini ya. Ada kabar baik tentu saja. What? Swimming what? Oke, mungkin beberapa dari kalian itu seperti kembali belajar berenang. Belajar berenang, really? Oke, ya kayak gini. Mungkin dulu, oke, kalau saya sendiri ya punya pengalaman, waktu dulu kecil saya jago banget berenang. Oke, saya nggak ada takutnya. Saya berenang dengan gaya bebas, gaya ini, gaya itu gitu kan, karena diajarin kan di sekolah ya. Sampai satu hari saya mengalami peristiwa di mana saya hampir tenggelam gitu, dan sejak itu saya tidak berani lagi berenang. Jadi kayak ada trauma. So hal-hal seperti itu mungkin uh, jadi ketakutan itu mungkin dihilangkan aja gitu. Kemudian kalian kembali lagi belajar. Ini karena ini konteksnya tadi bilang belajar lagi berenang gitu kan. Jadi kalau memang kalian punya masa-masa sulit yang mungkin tidak bisa kalian lupakan, bahkan itu berubah menjadi trauma di dalam kehidupan kalian, itu yang mungkin perlu dihilangkan di hidup kalian. Kemudian belajar lagi untuk face the truth, melihat segala sesuatunya, kebenaran di dalam kehidupan kalian yang memang harus kalian hadapi. Sesimpel mungkin ada yang jahat sama kalian atau ngomong apapun yang sebenarnya tidak seperti itu, tapi kalian kan struggling sendiri ya. Bener, ada yang support kalian, tapi juga banyak yang senang lihat kalian jatuh gitu kan. So kalian harus menolong diri kalian sendiri untuk kembali, mungkin seperti yang saya bilang tadi, belajar berenang lagi gitu ya, tapi dalam tanda kutip ya, atau encourage atau membuat diri kalian kuat lagi untuk melakukan hal tersebut. Oke. Lanjut dengan what is this? Good. Six of Wands atau success. Untuk saya six adalah angkanya Virgo ya, dan ini angkanya saya 6.
So, ya ini sebuah kesuksesan, ada di minggu ini ada kesuksesan. Sekali lagi itu tergantung kalian, kesuksesan yang bagaimana, ya benar-benar kesuksesan yang datang kepada kalian dengan segala upaya yang kalian lakukan bebenah diri itu akan datang kepada kalian gitu. Tentu saja dengan perkenanan Tuhan ya. Karena mau orang bilang kalian tidak bisa sukses, 1.000 orang bilang seperti itu, tapi kalau yang kuasa, the creator bilang enggak, kamu akan sukses, semua orang itu bohong, dan kalian hanya cukup mendapatkan satu kepastian dari sang pencipta, dan gak peduli dengan ribuan komentar di sekitar kalian. Because that's not true. Yang terbenar tentu saja the creator yang bilang ke kalian. Tapi gimana caranya mendapatkan itu? Nah itu dia. Kita harus sebagai manusia harus refleksi dan bebenah diri dan bilang, oke, this is my fault. Kalaupun ada kesalahan, ini adalah kesalahan yang kita lakukan. Gimana caranya untuk kembali memperbaiki kesalahan itu yang paling penting. Gak usah terlalu berkubang di hal-hal yang udah terjadi gitu. Gimana caranya kita kembali ke masa lalu untuk ngebetulin lagi yang udah terjadi, ya kan? So, minggu ini ada kesuksesan, iya, dan kesuksesan itu tergantung pada perkenanannya Tuhan, dan tergantung juga dengan kalian minta itu atau tidak, atau berupaya untuk itu atau tidak. Oke, lanjut dengan partnership. Two of Cups ya, kalau di bidang pekerjaan ada partnership, ada hal-hal yang new partnership, katanya new partnership, sesuatu hal yang baru yang berpartner dengan kalian. Silahkan dihubungkan dengan karir, keuangan, dan bisnis kalian, atau juga dengan percintaan. Kalau percintaan ini yang datang, saya langsung bilang, punya soulmate gitu ya. Oke, beberapa Virgo akui atau tidak mempunyai soulmate atau twin flame yang gak bisa lepas apapun yang terjadi. Adalah yang komentar kayak gitu, aduh enggak mbak, saya mencoba ke lain hati tapi Virgo yang ini tidak bisa lepas. Aduh, oke, whatever. Samaan lah ya, itu Mas Bro kali yang ngomong. Mas Bro apa Mbak Sis? Saya lupa, tapi kan komennya banyak banget. So ya, ada partnership, ada soulmate, ada kebahagiaan bersama seseorang yang memang match, yang memang diberikan semesta kepada kalian untuk ngebantu ngejalanin hidup ini gitu loh ya. Dalam hal apapun, karir, keuangan, dan bisnis boleh, atau juga dengan apalagi percintaan juga boleh lah ya. Oke, lanjut dengan kartunya ada berapa sih? Cuma 6. Oke, cuma 6. Anxiety, ada 9 of Swords, ada anxiety dan endurance, 7 of Wands. Oke, never mind. Anxiety ini ketakutan, kekalutan, kekhawatiran, panik dan lain sebagainya ini. Iya, masih terjadi di sebagian dari Virgo di minggu ini, tapi itu berhubungan dengan kartu pertama dan kedua yang tadi saya omongin, bahwa kalian rasanya memang ada yang masih tenggelam di dalam cerita masa lalunya yang mungkin kurang menyenangkan, yang mungkin nggak baik, yang mungkin bikin kalian terjebak di masa lalu yang gak selesai-selesai gitu. But it should be selesai ya. Itu sebabnya kartu pertama kalian, the Death, harus selesai ya. Harus selesai dan menjadi sesuatu hal yang baru di dalam kehidupan kalian. Yo Virgo ya, anxiety ini terjadi di minggu ini karena memori kita ngemanggil terus ya, memanggil hal-hal itu terus. It's okay. Gimana caranya mengatasi hal ini? Nggak usah dilupakan. Seriously, satu-satunya jalan untuk melupakan adalah tidak berusaha melupakan. Kok lucu? Kok lucu? Iya lucu ya. Ya, kalau kita terlalu berusaha, terlalu keras untuk melupakan, itu nggak akan pernah lupa. Tapi
berdamai dengan hal itu, berdamai dengan keadaan itu justru akan membantu kalian untuk menjadi kalian yang lebih baik. Atau kalau ingin melupakan yang sakit-sakit, yang sedih-sedih, yang nggak nyaman, itu bisa dilupakan gitu ya. Oke, kemudian ada endurance. Endurance ini ada seven of one, lucky number seven ya. Endurance, oke. Never mind, ini bukan hal yang jelek, ini justru hal yang bagus, sesuatu yang membantu kalian untuk keluar dari anxiety kalian, dari kekhawatiran apapun yang menjadi jebakan di kehidupan kalian, sehingga kalian gak bisa jalan atau maju atau move on atau whatever yang kalian ingin lakukan di future. Karena yang nggak bisa kalian lakukan adalah kembali ke masa lalu dan memperbaiki masa lalu, tapi kalian bisa melakukan yang terbaik hari ini untuk masa depan, and that's it. Itu aja. Kita semua punya masa lalu ya, kita semua punya ini, punya Nine of Swords, punya. Nggak ada manusia di dunia ini mau apapun zodiaknya yang nggak punya ini gitu. Tapi memang secara natural ya, itu tergantung kitanya seberapa kuat kepribadian kita untuk melampaui itu gitu. Kalau mau dibilang my life is so complicated, iya, hidup saya sangat complicated dan berantakan, iya, itu benar banget. Tapi di satu sisi yang lain juga ada banyak hal yang patut saya syukuri di kehidupan ini, dan punya banyak orang-orang baik di sekitar saya. Oke. Saya harap begitu juga yang terjadi di kehidupan kalian, apapun yang terbaca di kartu ini. Oke, Virgo. Lanjut dengan Reader White Tarot. Minggu depan ada yang mau belajar tarot, tapi bukan Virgo. Dia justru Aries, lucu ya. Jarang Aries yang mau belajar tarot ke saya. Oke, masih ada, saya buka online juga, bisa belajarnya online. Untuk pelajaran hubungi aja nomornya. Oke. Kalau kalian lihat di kolom yang tertulis di bawah, nomor WA yang di atas adalah nomor WA saya untuk dihubungi. Yang di bawah itu nomornya Mbak Anita. Anita itu punya wedding organizer, kemudian toko bunga. Ya kalau kalian butuh itu di Bali, monggo silakan hubungi gitu. Jangan sampai kebalik ya. Kemarin ada yang hubungi Mbak Anita untuk personal reading, lucu ya. Kan udah ditulis di situ Bali Tropics belong to Anita, punyanya Anita gitu. Yang atas kalau untuk personal reading gitu kan. Untuk balik-balik kalian. Oke, anyway. Wow. Oh wow. Six of Cups. Beneran ada yang akan kasih kesempatan untuk kalian minggu ini, sesuatu yang baik, tawaran yang baik. Dan itu tawaran yang besar juga, bukan sesuatu hal yang kecil, dan kalian dapat menerimanya dengan baik juga. Bisa juga berbentuk perhatian, bisa juga berbentuk yang jelas hal-hal yang memang baik yang ditawarkan kepada Virgo di minggu ini. Oke. Kemudian ada The Devil. Sekali lagi saya nggak melihat The Devil sebagai like a black magic atau sesuatu yang jahat, tapi saya selalu melihat The Devil sebagai part of us, bagian dari hidup kita. Karena di kehidupan manusia tuh nggak ada yang kayak baik-baik banget terus buruk-buruk banget. It's like two side ya, putih dan hitam selalu ada di dalam kehidupan manusia, baik dan buruk selalu ada di kehidupan manusia. Jadi kalau The Devil yang muncul untuk bacaan minggu ini, dan pesannya adalah mungkin yang seperti saya bilang tadi ya, karena kartu pertama kalian adalah The Death, atau sesuatu yang harus menjadi transformasi. Makanya saya bilang kalau ada yang buruk-buruk di dalam diri kalian, itu
mohon segera diredam. Sinking tadi ya, ditenggelamkan, digusah-hus sana, nggak usah datang lagi di kehidupan kalian, karena nggak perlu kok menjadi the devil gitu kan. Jadilah diri kalian sendiri gitu, dan nggak perlu takut juga apakah akan datang hal-hal buruk di kehidupan kalian. So what? Hidup ini nggak melulu sesuatu yang baik, kadang-kadang hal buruk juga datang, tapi intinya kalian harus bersiap apapun itu, baik atau buruk, silakan monggo dihadapi dengan sebaik-baiknya, dengan berpikir tetap positif apapun yang terjadi. Oke, Virgo. Kemudian ini juga 6 ya, 7. 7 kalau yang ini. Kemudian ada King of Wands. Ada orang yang akan membantu kalian. Iya bener sih, dari tadi kan ngomongnya begitu ya. Ada, ternyata memang benar ada. Minggu ini ada orang baik yang akan memberikan kesempatan kalian, membantu kalian dalam hal apapun juga. Aminin aja ya. Dan orang itu memang mempunyai kuasa untuk melakukannya, atau memang dia punya hal yang bisa dibagikan kepada kalian para Virgo. Oke? Yes, Seven of Cups. Ada banyak pilihan di minggu ini yang bisa kalian kerjakan, dan pilihannya bagus-bagus, pilihannya luar biasa. Jangan cuma diliatin ya Virgo ya, tapi dilakukan. Sekali lagi, saya selalu bilang gitu ya, jangan cuma diliatin aja kalau ada opportunity atau kesempatan. Encourage diri kalian, atau perkuat diri kalian, beranikan diri kalian untuk memilih, karena hidup ini pilihan, nggak bisa saya mau semua, nggak bisa, harus ada yang dipilih. Oke? Ada Four of Wand, ini juga perjalanan. Kalau bacaan cinta ini ada marriage ya. Tapi ini juga kayak memasuki sebuah gerbang baru, sebuah perjalanan baru yang harus kalian lalui, melalui pilihan kalian, dan melalui apa yang sudah disediakan sama semesta, melalui orang yang membantu kalian, melalui opportunity atau kesempatan-kesempatan yang datang kepada kalian, offering atau tawaran yang datang kepada kalian juga. Intinya masih banyak hal baru yang akan datang di dalam kehidupan kalian, dan gak perlu cemas kalau ada banyak hal yang hilang atau tenggelam dari kehidupan kalian, karena itu memang udah bukan buat kalian. So yang terbaik aja yang harus kalian pilih. Oke? Kemudian ada The Judgment. Pada akhirnya kalian akan mendapatkan apa yang memang seharusnya kalian dapatkan di minggu ini. The Justice juga ada. So ada hal-hal penting yang selesai, hal-hal penting yang bisa kalian selesaikan lah ya. Terus kemudian diselesaikan. Kenapa saya senyum-senyum? Pesannya lucu, katanya hey, katanya Virgo, you will going through a new gate of your life this week. Gitu. Jadi ada Virgo yang kayak memasuki pintu baru, menuju pintu itu di dalam kehidupannya gitu. A new gate. Jadi saya mikir apaan sih new gate, apaan gitu. Anyway, semoga ini pesannya sampai ya ke kalian ya. Ada Justice, ada The Judgment, 2 kartu bersisian yang bagus banget. Setidaknya kalau kemarin-kemarin Virgo masih mempertanyakan kok begini kok begitu, setidaknya di minggu ini ada klarifikasi lah ya. Ada hal yang bisa kalian jadikan pegangan gitu, sehingga kalian gak bertanya-tanya lagi. Oke, Virgo. So ya, seperti janji saya, ada 2 orang yang saya mau kasih personal reading. Semoga 2 orang itu nonton. Kalau nggak nonton ya salahnya sendiri. Oh ya, saya mohon maaf yang kemarin saya salah baca itu Harno Suwito, nggak tahu namanya Harni, dan itu cewek. Maaf, berarti tipe ya, saya salah nulis. Maklum ya, kacamata udah nggak guna, harus ganti nih kacamata. Oke, ada Bagus Arya sama Putu Indah Tiksya. Saya nggak tahu ini siapa. Saya mau kasih 2 kartu buat kalian. Di mana? Oke, inilah. Pakai kartu yang ini ya. Oke.
Ini Wheel of the Year card. 1, 2, 3. Yang itu buat Bagus Arya. Oke, yang ini buat siapa? Tixia tadi. Putu Indah Tixia. Oke, Bagus Arya, kartumu adalah Five of Wands. Ada tantangan, ada hal yang harus Bagus Arya selesaikan dengan seseorang atau sesuatu. Ini ya, tantangannya berupa ya tentu saja kompetisi ya, dan kalian harus kok kalian sih, si Bagus Arya ini harus memenangkan. Oh wow, kenapa the strength-nya terbalik? Cemas ya Bagus Arya menghadapi itu. Nggak usah cemas, itu hanya penundaan sementara karena ini ada the hangman. So 3 kartu buat Bagus Arya, ini bagus sekali. Hadapi aja itu tantangannya, nggak usah cemas karena ini cuma penundaan sementara. Kalaupun terjadi dalam tanda kutip kekalahan, itu karena memang bukan buat kamu gitu Bagus Arya. Jadi ini ada sesuatu hal yang lain gitu. Kalaupun kamu kalah di perjuangan yang ini, karena ada perjuangan lain yang memang untuk kamu gitu ya Bagus Arya. So menurut saya bagus sih ininya, bacaannya, bukan sesuatu hal yang buruk. Oke, so ada Knight of Chalice, the Death yang terbalik, dan Seven of Pentacles yang terbalik untuk Putu Indah Tixia. Ini ada yang datang ke kamu ya dalam hal percintaan ya, pangeran. Oke, tapi the Death-nya terbalik dan ada Seven of Pentacles-nya juga terbalik. Oke, ada orang baru yang datang menawarkan cinta kepada Putu Indah, tapi belum siap ya. Yang belum siap siapa nih? Putu Indahnya yang belum siap ya. Oke, karena ada yang belum selesai. Jadi selesaiin dulu ya Putu Indah ya. Kalau nggak selesai nanti ini 2 kartu ini kenapa terbalik, karena belum selesai. Harus ada yang selesai. Oke, kalau kamu tanya apakah orang itu menjanjikan, itu bisa juga orang, bisa juga opportunity sih. Tapi kalau di sini strongly sih bilangnya orang ya, bukan keadaan gitu. Apakah itu bagus, baik, dan bisa mencerahkan hidupmu? Ya bisa. So Putu Indah, kalau mau diambil silahkan, nggak diambil tidak apa-apa karena hidup adalah pilihan. Oke, untuk kalian semua ada, sebentar ya, yes or no aja ya untuk penutup. Masih mau dengerin? Yes or no untuk kalian, silakan ditanyakan. Jawabannya no, masih ada yang harus dijalani dulu sebelum mendapatkan itu. Wow, oke, never mind. Pesan dari satu aja lah, dari untuk minggu ini ya. Very Oracle card 2 ya deh. Tetap aja katanya monologi Oracle card nggak boleh lupa. Aduh, ini kartu sampai ketumpahan bedak. Oke, dari Very Oracle, life energy. Oke, ini yang dibutuhkan ya oleh Virgo ya minggu ini ya. Energi untuk kehidupan kita. The Happy Fairy of Sunshine bring lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadow that needs to be healed. Oke, beberapa dari kita, saya mau bilang semua nggak bisa ya, ada Virgo yang enggak juga sih. Jadi ada hal-hal tersembunyi yang belum kalian keluarkan Virgo, tapi justru itu anxiety gitu. Itu sesuatu hal yang mengkhawatirkan dirimu, tapi karena disembunyiin akhirnya malah tidak bisa diselesaikan gitu. It happened. It happened to me too. Dan di Very ini bilang ayo keluarin aja supaya itu bisa diselesaikan gitu ya. Oke. Baik, dan dari monologi Oracle card, a new start is coming. Oke, minggu ini sih ada banyak hal-hal baru
yang datang ke Virgo, and congratulations, selamat, kalian bisa menjalaninya dengan lebih baik, dengan meninggalkan apa-apa yang harus ditinggalkan, karena memang itu udah bukan buat kalian lagi, Virgo. Oke, sekian aja bacaannya, kita kembali lagi nanti di bacaan-bacaan selanjutnya. Saya mau memulai hari ini untuk yang lain, untuk zodiak lain, bacaan untuk bulan depan, tapi tetap kayaknya belum. Gitu sih, Virgo ngerasain nggak sih kadang-kadang agak malas tahu hati, agak males untuk memulai sesuatu karena memang banyak hal yang ada di pikiran atau di perasaan, gitu ya. Oke, itu saja. Semoga kalian selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.